Kendal, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1989. Ya, di tahun inilah Dewo menikah dengan istrinya yang bernama Tunjung. Setelah menikah, Dewo pun masih tinggal bersama dengan ibu dan adiknya yang bernama Asri. Orang tua Dewo sudah bercerai sejak ia masih duduk di bangku SMP dan sekarang ayahnya tinggal di Semarang. Mungkin karena alasan itu, setelah menikah, Dewo pun tetap ingin tinggal bersama ibu dan adiknya. Sebenarnya ayah Dewo ini berasal dari keluarga priai, tapi kehidupan Dewo kala itu sempat mengalami pasang surut karena sejak orang tuanya bercerai, hak asuh jelas jatuh pada ibunya. Dan ibunya ini sama sekali tidak mau menerima nafkah dari mantan suaminya, yaitu ayah Dewo. Entah kebencian apa yang melatar belakanginya. Ibunya pun mencukupi kebutuhan Dewo dan Asri dengan usaha toko sembako di pasar. Tapi nyatanya itu semua lebih dari cukup untuk menyekolahkan Dewo dan adiknya hingga lulus ke SMA. Dan setelah menikah, Dewo kini bekerja sebagai supir truk pasir di depo milik Pak D-nya. Ketika itu prinsipnya masih sama dengan ibunya. Padahal bisa saja Dewo, istri dan adiknya hidup lebih enak jika saja mau menerima. Tapi entah kesalahan masa lalu apa yang dilakukan oleh ayahnya sehingga mereka semua benar-benar sebenci itu. Tapi meskipun begitu, ayah Dewo tak menyerah untuk memberikan kewajibannya meskipun selalu ditolak. Dan di setiap penolakan, sang ayah pun selalu mempunyai kebijaksanaan dengan berkata, "Kalau seandainya suatu hari butuh, ini masih aku simpan, punyamu dan punya adikmu." Tapi Dewo selalu saja menjawab belum membutuhkannya. Sampai akhirnya 1 tahun setelah ia menikah, ibunya mulai sakit-sakitan dan tidak lama kemudian meninggal. Tinggallah kini Dewo di rumah dengan istri dan Asri adiknya. Ayahnya kala itu sempat 3 kali datang ke Kendal. Pertama ketika mantan istrinya yaitu ibu Dewo meninggal, dan kedua datang untuk membicarakan harta hak dari Dewo dan Asri. Tapi Dewo dan adiknya masih tetap tidak mau. Tunjung, istrinya Dewo, sempat membujuk suaminya untuk menerima saja pemberian itu. Tapi entah masalah apa yang melatar belakanginya, mereka tetap enggan menerima hak. Sampai akhirnya selang beberapa bulan, ayahnya pun datang lagi, namun dalam keadaan yang berbeda. Saat itu ayahnya datang dengan didorong menggunakan kursi roda. Nampaknya beliau terkena serangan stroke. Ya, mirip dengan ibunya Dewo. Kala itu sambil diantar oleh adiknya, yaitu Paman Dewo, beliau pun menangis, memohon agar anaknya mau menerima haknya yang saat itu memang sudah diuangkan. "Ayahmu ini sudah tua, tolong diterima. Nanti ayah takut keburu meninggal dunia." Dengan nada yang gagap, ayah Dewo menangis, memohon dan meminta maaf untuk semua kesalahannya di masa lalu. Dan akhirnya di sini Dewo dan Asri pun akhirnya luluh dan mau menerima warisan itu. Suasana haru seketika terjadi, mereka pun berpelukan dan saling membukakan pintu maaf. Dan sekitar seminggu kemudian sang ayah pun meninggal dunia setelah menggugurkan kewajibannya. Ternyata harta warisan yang telah diuangkan itu cukup banyak jumlahnya. Dewo pun akhirnya menggunakannya untuk memperbesar kios sembako di pasar yang kini sudah diurus oleh Asri adiknya. Dan sisanya untuk Dewo membuka usaha berbekal uang itu dan ilmu yang sudah ia dapat dari Pak D-nya. Dewo yang dulunya hanya seorang supir truk pasir, kini telah membuka depo pasir sendiri. Ya, sekitar 2 tahun berjalan, depo pasirnya pun semakin berkembang, berikut juga dengan kios sembako milik adiknya Asri.
Tapi nampaknya kebahagiaan masih belum lengkap. Di usia pernikahannya yang sudah menginjak 3 tahun, Dewo dan Tunjung belum juga mempunyai momongan. Tapi meskipun begitu, hubungannya dengan sang istri masih harmonis dan baik-baik saja. Dewo di sini masih terus menyemangati sang istri dengan mencoba melakukan hal-hal yang wajar, seperti mengikuti program kehamilan, puasa, meminum jamu, dan lain-lain. Dan hingga akhirnya Dewo mulai menempuh jalan yang tidak wajar untuk mempunyai momongan. Secara basic, sejak dulu Dewo ini memang agak suka dengan hal-hal yang berbau mistik dan klinik. Untuk mendapatkan tujuannya, Dewo pun mulai sering melakukan tirakat seperti tidur di makam dan aktivitas kebatinan lainnya, sampai di suatu ketika dia bertemu temannya yang bernama Tamrin. Setelah itu mereka berdua pun menjadi lebih akrab dan sering melakukan tirakat bersama. Di sini Tunjung sang istri dan Asri adiknya sebenarnya tidak suka dengan Tamrin. Orangnya aneh dan berlebihan, karena selalu saja membahas hal yang bersifat klinik. Apa-apa selalu saja dihubungkan dengan hal klinik. Tunjung sebagai seorang istri pun juga sempat mengutarakan hal ini kepada Dewo, tapi entah bagaimana Dewo selalu saja bisa meyakinkan dan menenangkan sang istri. Dan di sini pun Dewo tetap sering melakukan aktivitas kebatinannya bersama Tamrin. Sampai di suatu hari sekitar pukul 11 malam, Dewo saat itu pulang dengan membawa sesuatu yang dibalut dengan kain kafan. "Apa itu, Mas?" tanya Tunjung istrinya yang ketika itu masih duduk di ruang TV bersama Asri. "Oh, ini keris, Dek. Keris yang kudapat dari tirakat kemarin malam," jawab Dewo kala itu dengan muka yang terlihat lelah, karena memang sudah 1 hari 1 malam dia tidak pulang ke rumah. Setelah kemarin ia pamit ingin tirakat bersama sahabatnya Tamrin. Dan Asri sang adik di sini hanya terdiam. Istrinya pun juga menganggap itu adalah hal yang biasa, karena memang tak jarang Dewo membawa benda-benda klinik setelah pulang bertirakat. Akhirnya disimpanlah keris itu oleh Dewo di lemari khusus di tempat barang-barang kliniknya. Dan pada keesokan harinya mereka pun kembali ke aktivitas masing-masing. Pagi itu Dewo nampak buru-buru berangkat ke tempat kerjanya, dan istri dan adiknya yang tengah berada di meja makan untuk sarapan nampaknya tak memperdulikan itu. Mungkin pekerjaannya sedang banyak, batin mereka berdua. Sampai akhirnya di sore hari Dewo nampak pulang membawa kain sampur tari berwarna kuning. Asri yang baru saja pulang dari pasar langsung bertanya kepada Dewo, "Untuk apa lagi itu, Mas?" "Oh, ini sampur tari buat keris yang semalam aku dapat," jawab Dewo sembari masuk ke dalam kamarnya. Jadi menurut pengakuannya, Dewo itu semalam bermimpi didatangi oleh penunggu keris itu, yang di dalam mimpi itu ia meminta kain sampur kuning untuk digunakan sebagai kain pembungkus. Istrinya kala itu baru muncul dari dapur juga menanyakan hal yang sama kepada Dewo, dan juga dijawab dengan kata-kata yang kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan kepada adiknya tadi. Hari-hari pun berlalu. Nampaknya keris itu mempunyai tempat tersendiri di hati Dewo. Mulailah timbul kebiasaan aneh yang dilakukan Dewo. Dia selalu meletakkan keris itu di bawah bantal tidurnya dan membawanya kemanapun ia pergi. Di setiap malam Dewo selalu mengelus-ngelus keris itu di ruang tamu, sembari sesekali tersenyum-senyum sendiri. Tunjung istrinya yang mulai merasa aneh pun langsung bercerita kepada adik iparnya, yang langsung menegurnya dengan nada bercanda. "Keris terus yang dielus-elus, Mbak Tunjung loh dielus-elus." "Kesayanganku ini," kata Dewo kepada adiknya dengan nada yang bangga. Mendengar itu pun Asri sempat terkaget. Tak biasa kakaknya seperti itu. Asri pun tak mau ambil pusing, segera ia masuk ke kamarnya untuk segera tidur. Dan di tengah malam, kala itu Asri pun terbangun.
karena ia sudah tidak tahan lagi untuk pergi ke WC. Dengan buru-buru ia pun berjalan melewati kamar kakaknya. Kala itu, samar-samar ia mendengar dua orang yang mengobrol dari dalam kamar kakaknya itu. Mungkin Mas Dewo sama Mbak Tunjung, batin Asri. Setelah selesai membuang air kecil, Asri yang hendak berjalan menuju ke dalam kamarnya kembali mendengar lagi suara orang berbincang. Asri pun bermaksud menyapa kakak dan istrinya malam itu. Disingkaplah tirai pintu kamar kakaknya yang tak pernah tertutup. "Kok belum pada tidur sih?" tanya Asri. Namun seketika ia benar-benar terkaget ketika yang dilihatnya kala itu adalah seorang wanita yang duduk di perut Dewo. Yang jelas itu bukanlah Tunjung, kakak iparnya, karena di situ Tunjung terlihat tidur dengan posisi yang membelakangi Dewo. Asri pun terpaku, tak bisa bergerak melihat itu. Bahkan melepaskan genggaman tangan yang tengah menyingkap tirai pun ia tak sanggup. Asri pun mencoba memalingkan matanya ke arah lain. Di situ Asri melihat mata sang kakak ipar yang ternyata terbuka. Nampaknya Tunjung belum tidur. Mereka berdua saling menatap sebelum penglihatan Asri kembali ke arah Dewo. Di sini ternyata Dewo tampak sedang mengobrol dengan sosok wanita yang tengah duduk di perutnya, seakan tak memperdulikan Asri yang separuh badannya berada di ambang pintu kamar. Tubuh Asri masih mematung, tak bisa bergerak. Pandangannya kini hanya tertuju pada sosok itu, sampai akhirnya sosok wanita itu pun menoleh perlahan ke arah Asri. Dia semakin tak bisa bergerak, apalagi berteriak ketika melihat wajah dari sosok itu. Ya, wanita yang entah siapa kini tampak tersenyum tipis ke arah Asri. Disinilah Asri yang mulai sangat ketakutan pun akhirnya bisa bergerak dan berlari menuju kamarnya. Sosok wanita itu wujudnya tidak menyeramkan, ya, tapi mukanya pucat, namun terlihat sangat cantik. Kulitnya berwarna kuning. Tentunya terlihat begitu jelas karena memang lampu kamar kakaknya juga menyala dengan terang. Asri terlihat sangat ketakutan kala itu. Sampai di kamar ia pun langsung menangis gemetar. "Siapa wanita itu?" ucap Asri dalam hati. Hingga pada keesokan harinya setelah Dewo berangkat bekerja, Tunjung istrinya pun bercerita kepada Asri. "Semalam aku kok gak ditolongin sih? Aku beneran gak bisa gerak semalam," kata Tunjung kepada adik iparnya itu. Jadi semalam itu, sesuai apa yang dilihat oleh Asri ternyata memang benar. Tunjung tidak tidur malam itu. Malam itu, ketidakpekaan Dewo membuat Tunjung sedikit jengkel. Ya, bukannya membelai sang istri, Dewo di kamar malah tengah asyik mengelus-ngelus kerisnya itu. Dan Tunjung yang kesal pun memutuskan untuk tidur membelakangi Dewo. "Keris itu terus, istrimu ini loh diperhatikan," gerutu Tunjung dalam hatinya. Dan di tengah tidur ayamnya itu, tiba-tiba Tunjung mendengar Dewo berkata, "Besok aku kasih sarung ya, Dek. Apa permintaanmu?" "Kayu kemuning." Dan Tunjung yang kala itu mendengar pun mulai berpikir dalam kantuknya, kepada siapa Dewo berbicara? Dan setelah Tunjung tersadar kalau Dewo ternyata masih berbicara dengan kerisnya, di sini Tunjung pun mulai emosi. Segera dia ingin membalikan badannya dan segera memarahi Dewo. Namun betapa kagetnya ketika Tunjung sudah membalikan tubuhnya, kala itu ia melihat Dewo tak lagi membelai kerisnya, namun ada sosok wanita yang tengah duduk di atas perutnya. Tunjung yang tercengang seketika tak bisa berkata apa-apa. Pandangannya terpaku ke sosok yang berada di atas perut suaminya. Di sini sempat terjadi obrolan antara Dewo dan sosok itu. Namun Tunjung seperti lupa apa topiknya. Yang jelas mereka berdua tengah asik berbincang. Tunjung yang ingin berteriak, namun kala itu yang keluar dari mulut hanyalah suara lirih yang gagap. Disinilah Dewo tampaknya tak menyadari keadaan sang istri. Dia seperti berada di dalam dunianya sendiri, sampai akhirnya sosok itu pun mulai menoleh ke arah Tunjung, tersenyum jahat dan berkata, "Aku Lencir, Lencir Kemuning.
Sembari menunjukkan jari telunjuknya seakan mengarahkan Tunjung untuk berbalik membelakanginya. Di sini, Dewo nampaknya tak peduli, sepertinya ia sedang diperdaya. Tunjung pun akhirnya bisa membalikan badannya. Matanya terbelalak ketakutan, sementara Dewo dan sosok itu masih saja asik mengobrol. Dan beberapa saat kemudian Tunjung melihat kaki Asri berjalan dari bawah tirai yang memang tidak menyentuh lantai. Tunjung kala itu ingin memanggilnya, namun lagi-lagi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lirih yang gagap. Sampai akhirnya Asri melewati kamarnya lagi dan separuh badannya masuk di antara singkapan tirai. Disinilah Tunjung juga melihat Asri yang kala itu terkaget-kaget melihat sosok itu. Sosok yang tengah duduk di atas perut Dewo. Ada kesamaan antara Asri dan Tunjung tentang sosok wanita yang dilihatnya. Wajahnya memang cantik tapi pucat, kulitnya kuning langsat, dan rambutnya panjang mengenakan gaun besar berwarna putih. Hampir seperti kuntilanak, namun wajahnya cantik. Itulah si Lencir Kemuning. Hari-hari pun berlalu, Dewo kini semakin berubah. Dia benar-benar seakan tidak peduli lagi dengan istrinya. Kalau di rumah, kerjaannya hanya menimang-nimang keris itu. Tunjung pun sempat gerah dan ingin pulang ke rumah orang tuanya, namun Asri, adik iparnya, selalu mencegah. Setiap malam, Tunjung, istrinya Dewo, selalu bertahajud, berdoa agar suaminya berubah, walau nampaknya doanya belum diijabah oleh Tuhan. Tapi Tunjung pun tetap berdoa di sepertiga malamnya. Dan ada satu kejadian. Malam itu, sekitar pukul 2 malam setelah sholat tahajud, Tunjung keheranan ketika masuk ke dalam kamar, tapi tidak melihat Dewo yang tadinya tidur di situ. Mungkin Mas Dewo sedang ke kamar mandi, batin Tunjung kala itu. Ia pun mulai rebahan di kamarnya sembari melamun memikirkan rumah tangganya. Dan beberapa lama kemudian, kok Mas Dewo belum juga balik ke kamar, batin Tunjung. Dia pun mulai resah dan mencoba keluar dari dalam kamarnya. Ia pun berjalan menuju ruang tamu dan benar, suaminya tengah duduk di sana, lagi-lagi sedang membelai-belai kerisnya. Dan Tunjung yang sangat kesal pun mencoba untuk menghela nafas panjang sambil berjalan kembali menuju kamarnya. Namun selang beberapa langkah terdengar suara Dewo yang bernyanyi bergumam dengan nada khas Jawa. Disinilah tentunya Tunjung merasa semakin jengah, namun dia mencoba untuk tidak memperdulikannya. Ia pun berjalan lagi menuju kamarnya, namun seketika langkahnya terhenti ketika ada suara yang menyambut nyanyian si Dewo. Ya, suara perempuan, seakan mengajaknya berbicara dengan Dewo. Tunjung yang sempat berhenti di ambang pintu akhirnya tetap memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya lagi. Saat itu ia mengira jika suara perempuan itu adalah Asri, adik iparnya. Tunjung pun kembali ke ranjang, merebahkan dirinya dengan penuh kejengahan. Sejujurnya, ia pun mulai khawatir dengan sang suami yang sepertinya mulai kebablasan. Tapi tiba-tiba lamunannya pun terhenti. Dewo, suaminya, tertawa terbahak-bahak di ruang tamu. Di sini Asri, adiknya, pun sampai terbangun. Tunjung dan Asri pun keluar dari dalam kamar dalam waktu yang hampir bersamaan untuk memeriksa apa yang dilakukan Dewo. Asri dan Tunjung pun berjalan beriringan sambil berpegangan tangan. Mereka seakan tahu akan terjadi hal yang tidak beres. Dan benar saja, sesampainya mereka di ruang tamu, saat itu mereka melihat Dewo tengah berdiri bertelanjang dada menghadap cermin kuno yang terpajang di ruang tamu itu. Dengan sampur kuning yang mengalung di lehernya, dengan luwes Dewo ini menari melenggak-lenggok bak penari wanita. Asri yang kala itu melihat dengan terbata-bata langsung berkata, Mas Dewo. Namun ia tetap saja asik menari-nari di depan cermin dengan gerakan yang semakin cepat. Mas Dewo, panggil Asri kembali. Dewo pun terhenti menari dan menoleh ke arah Tunjung dan Asri. Tiba-tiba keluarlah suara tawa perempuan dari mulut Dewo. Tunjung dan Asri pun yang ketakutan langsung segera masuk ke dalam kamar. Kali ini mereka berdua berada di kamar Tunjung. Ya,
Mereka meringkuk ketakutan, bersembunyi di balik selimut. Sementara suara perempuan tertawa yang keluar dari mulut Dewo pun masih terus saja terdengar. Dan tak selang beberapa lama ketika suara tertawa itu berhenti, sosok di ruang tamu yang diduga merasuki Dewo itu berbicara dengan suara wanita. Aku lencir kemuning. Aku lencir kemuning. Dan setelah berbicara seperti itu, sosok yang merasuki itu berteriak dan suasana pun kembali hening. Mereka yang sebenarnya sadar mungkin di ruang tamu Dewo sudah tak dirasuki lagi, kemudian memutuskan untuk memeriksanya. Mereka pun masih ketakutan, bahkan Tunjung kini terlihat menangis. Kala itu Asri tak berani keluar dari dalam kamar kakaknya itu. Dia masih meringkuk di ranjang hingga subuh. Barulah mereka pun berani untuk keluar memeriksa Dewo di ruang tamu. Dan terlihat kala itu Dewo tengah tertidur di kursi dengan masih bertelanjang dada. Dan ketika matahari pun sudah terbit, Dewo yang kala itu habis mandi seperti tampak biasa saja, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Asri dan Tunjung yang tengah berada di dapur untuk menyiapkan sarapan pun hanya saling menatap. Dewo kan kala itu berangkat bekerja tanpa sarapan. Asri dan Tunjung di rumah mulai berbincang tentang kejadian semalam. Rasa aneh, jijik, takut membaur di pembicaraan mereka berdua. Ini sudah kelewatan, kata mereka berdua. Beberapa saat kemudian Asri pun berpamitan kepada kakak iparnya untuk berangkat ke pasar. Ditinggallah Tunjung di rumah seorang diri. Ia pun mulai bersih-bersih rumah sembari pikirannya selalu saja tertuju kepada Dewo sang suami. Mau sampai kapan seperti ini? Sampai akhirnya tibalah dia saat menyapu ruang tamu. Tunjung pun kala itu menemukan helaian-helaian rambut putih yang cukup banyak, tepatnya di bawah cermin kuno. Ukurannya cukup panjang, lebih dari 1 meter. Dan dengan perasaan takut ia pun mengambil rambut itu, lalu ia pun memasukkannya ke dalam plastik. Apa aku bakar saja rambut ini? Batin Tunjung kesal dalam hatinya. Hingga sore hari pun tiba. Asri adik iparnya terlihat pulang ke rumah. Dan buru-buru Tunjung pun memperlihatkan apa yang ia temukan tadi. Asri pun bergidik ngeri melihat helaian rambut itu. Dibakar aja mbak, kata Asri yang ternyata sepemikiran dengan kakak iparnya. Mumpung Mas Dewo belum pulang, kata Asri lagi. Lalu bergegaslah mereka menuju ke ruang belakang. Dilemparkanlah helaian rambut itu dengan bungkusnya ke dalam pawon atau tungku perapian, bersamaan dengan azan maghrib yang kala itu mulai berkumandang. Dan tiba-tiba terdengarlah suara dar, arahnya dari depan. Asri pun buru-buru memeriksanya. Dia melihat sekeliling ruang tamu dan ternyata cermin tua yang menempel di dinding itu jatuh dan kacanya pecah. Buru-buru ia pun memanggil kakak ipar untuk melihat hal itu. Dan sesampainya di ruang tamu, mereka berdua hanya terdiam saling memandang. Pertanda apa ini? Batin mereka. Dan beberapa saat kemudian Dewo pun pulang ke rumah. Ia sempat melirik ke arah kaca yang pecah itu. Namun ia sepertinya tak memberikan tanggapan apa-apa. Kala itu mukanya nampak lesu. Dan singkat cerita, setelah makan malam, mereka semua pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Dewo tampak dingin, tak bicara sedikit pun kepada Tunjung. Kembali lagi dia mengeluarkan keris itu dan mengelus-ngelusnya. Tunjung kesal sekali dan memutuskan untuk keluar kamar lalu menyalakan televisi. Beberapa saat kemudian Asri pun yang merasa bosan di dalam kamar menyusul kakak iparnya di ruangan TV. Itu kakakmu mainan keris melulu, gerutu Tunjung kepada adik iparnya itu. Dan tak terasa malam pun semakin larut. Tunjung kala itu masih enggan untuk masuk ke dalam kamar karena ia merasa masih sangat kesal dengan suaminya. Sementara Asri yang sudah mulai mengantuk pun memutuskan untuk meninggalkan kakak iparnya lalu masuk ke dalam kamar. Tunjung mulai mengganti-ganti saluran televisi yang sepertinya memang sudah berakhir. Lalu karena tak menemukan apapun, ia mematikan televisi. Saat itu Tunjung masih duduk di depan TV. Dia benar-benar masih enggan untuk masuk ke dalam kamarnya. Makin hari suaminya makin keterlaluan.
Dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara Dewo. Nafasnya kala itu seperti terengah-engah di dalam kamar. Tunjung hanya terdiam duduk mencermati suara itu yang jelas dan memecah keheningan, apalagi pintu kamar memang jarang ditutup, hanya tirai yang menghalanginya. Suara itu terdengar sangat jelas. Tunjung yang penasaran namun takut langsung menuju ke kamar adik iparnya. Itu Mas Dewo kenapa ya? Kata Tunjung dengan nada berbisik. Mereka berdua pun akhirnya keluar lalu mengendap-endap untuk mendekati kamar. Terdengar jelas suara nafas Dewo yang terengah-engah dan dibukalah tirai di pintu kamar itu oleh mereka. Seketika mereka berdua berteriak ketika melihat sosok wanita itu lagi. Ya, ia berdiri di antara dua kaki Dewo yang sedang telanjang dan mohon maaf, sedang bermasturbasi di depan sosok setan laknat itu. Ternyata suara nafasnya yang terengah-engah terjadi karena hal itu. Melihat apa yang terjadi dengan kakaknya, tentu Asri pun langsung memalingkan wajahnya. Sementara Tunjung bersimpul lalu ia pun menangis. Sosok itu pun hilang terbang menembus langit-langit. "Mas, apa yang kamu lakukan, Mas?" kata Tunjung yang menangis. Sebagai seorang istri, tentu perasaan Tunjung campur aduk kala itu, antara malu, takut, dan tentunya kecewa bercampur menjadi satu. Dewo yang menyadari hal itu pun seketika bangkit dan memakai kembali pakaiannya. Ia gugup dan gagap, tak mampu berkata atau menjelaskan apa yang telah dilakukannya barusan. Ketika Dewo mencoba mendekati Tunjung, Tunjung pun langsung pergi menuju kamar adik iparnya yang terlihat masih syok dan ketakutan. Namun dengan tegar, Asri kala itu memeluk kakak iparnya, lalu ia pun meminta maaf. "Maafkan Mas Dewo ya Mbak," kata Asri kala itu. Tunjung pun hanya terdiam. Tentu saja ia sangat kecewa dengan suaminya. Dan sejak kejadian itu, Tunjung dan Dewo mulai pisah ranjang. Asri pun di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyalahkan Tamrin, teman kakaknya yang sedikit banyak mempunyai pengaruh dengan dibawanya keris lencir kemuning itu ke dalam rumah ini. Selang beberapa hari ke depan keadaan pun tidak berubah. Dewo masih saja tetap bercengkrama aneh dengan keris itu, sementara Tunjung, kakak iparnya, terlihat sudah mati rasa. Mau pulang ke rumah orang tuanya, tapi dia masih khawatir jika masalah ini akan semakin melebar. Yang jelas, dalam hati kecilnya, ia pun masih ingin rumah tangganya diperbaiki kembali, meskipun memang terlihat sangat mustahil kala itu. Sementara di tempat lain, Asri pun semakin gerah dengan ulah kakaknya. "Sepertinya aku harus bertindak," kata Asri yang tengah duduk di depan meja toko sembakonya di pasar. Asri pun menitipkan tokonya ke salah satu pegawainya. Ia pergi membawa canting minyak tanah ukuran 1,5 liter. Ternyata Asri kala itu pergi ke terminal tempat Tamrin teman kakaknya itu bekerja sebagai timer angkutan umum. Di terminal Asri tampak mengamati sekitarnya, dan terlihat kala itu Tamrin yang sedang berdiri bertolak pinggang di tengah terminal. Dari arah belakang Asri pun menghampirinya dan tanpa basa-basi dihantamkannya canting besi itu ke kepala Tamrin. Ia pun yang tak siap langsung tersungkur ke tanah. "Katanya kamu orang kebal." Kembali lagi Asri pun mengarahkan canting besi itu ke kepala Tamrin. "Gara-gara kamu, kakakku menjadi gila. Ini semua gara-gara kamu." Tamrin yang mengetahui hal itu dan ketika melihat bahwa dia adalah adiknya Dewo hanya menangkis saja. Dan memang Asri ini memang terkenal agak tomboy semenjak SMA dan sering sekali terlibat dengan keributan teman-temannya yang juga kebanyakan laki-laki. Ketika itu orang-orang yang melihat pun juga seperti tak mau ikut campur setelah mengetahui jika itu adalah adik Dewo. Ya, Dewo memanglah cukup disegani di daerahnya. Setelah melampiaskan emosinya, Asri pun kembali pulang ke tokonya. Dan singkat cerita, malam harinya Tamrin pun datang ke rumah Dewo ditemani dua orang kawannya. Terlihat luka yang sudah ditutupi di ubun-ubunnya. Sepertinya itu adalah luka yang disebabkan oleh serangan Asri tadi siang. Tunjung pun yang membukakan pintu langsung menatap Tamrin dengan sinis. "Mau apa kamu kemari?" kata Tunjung dengan sinis.
Mau ketemu Mas Dewo, Mbak, jawab Tamrin dengan lembut. Tunjung pun kembali masuk tanpa memberitahu suaminya. Tapi nampaknya Dewo sudah tahu kedatangan Tamrin. Ia pun segera menemuinya di ruang tamu. Ada apa, Mit? Tanya Dewo. Dan disinilah Tamrin mulai menjelaskan apa yang terjadi, termasuk kejadian penyerangan Asri tadi siang. Dewo pun akhirnya mempertemukan keduanya. Di sini justrulah Asri yang mendominasi, emosinya meledak-ledak. Dia pun mulai menjelaskan kelakuan aneh Dewo akhir-akhir ini, termasuk dengan keris yang didapatkannya setelah berkawan dengan Tamrin. Dan sambil menangis, Asri juga menjelaskan rumah tangga kakaknya yang akan hancur sejak adanya keris itu. Keris itu bagus loh, Mbak, untuk kesuburan, potong Tamrin di sela pembicaraan itu. Mendengarkan hal itu, Asri langsung emosi dan menyiramkan kopi di gelas yang berada di depan kakaknya ke wajah Tamrin. Bagus, matamu picak. Sembari Asri menanyakan buktinya apakah kakaknya sudah mulai hamil atau diberi keturunan. Namun beberapa saat kemudian Tunjung pun datang untuk meredakan suasana. Dewo di sini tampak terdiam. Sepertinya dia sadar akan kesalahannya. Dan dalam pembicaraan tadi, Asri pun meminta keris itu agar dibawa Tamrin saja atau dibuang. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadi dan Tamrin pun pulang. Namun sejak pertemuan itu, Dewo pun kini mulai berubah. Dia tidak lagi menyentuh kerisnya walau dia tak mencoba untuk membuangnya atau memberikannya kepada Tamrin. Dewo pun mulai mencoba memperbaiki hubungannya dengan Tunjung sang istri. Disinilah Asri yang melihat itu semua tentu merasa lega. Ternyata kearoganannya bisa merubah kakaknya kembali seperti yang dulu. Yang jelas, semua itu ia lakukan semata-mata karena ia sayang dan peduli dengan kakaknya. Tapi tanpa mereka semua tahu, kelegaan itu ternyata tidak berlangsung lama karena berubahnya Dewo kini menjadi sebuah petaka yang baru. Sejak berubahnya Dewo menjadi bayi kembali, kotak tempat disimpannya si lencir kemuning sering bersuara sendiri. Setiap malam juga sering terlihat seperti ada seseorang yang berlalu lalang di luar kamar. Tunjung sempat menyuruh suaminya untuk melarung atau membuangnya saja, tapi Dewo takut. Mereka pun mulai mengesampingkan masalah itu dan memutuskan untuk merajut kembali hubungannya. Ya, sejak rumah tangganya membaik, Tunjung pun kini mulai menjalani program kehamilan lagi. Ia pun juga kini ikut membantu adik iparnya Asri berjualan di toko sembakonya. Dia merasa takut jika berada di rumah sendiri. Tak bisa dipungkiri, pastinya Tunjung pun belum bisa melupakan kejadian lencir kemuning. Apalagi keris itu belum dibuang oleh Dewo suaminya. Tunjung pun juga pernah bercerita kepada Asri jika ia sering melihat orang yang berlalu lalang di rumahnya ketika ia sedang sendiri. Dan Tunjung pun yakin jika itu adalah si lencir kemuning. Mungkin karena itulah alasan terbesarnya kini ia pun ikut membantu Asri di pasar. Kendal, Jawa Tengah, awal tahun 1993. Malam itu Dewo nampak sudah tertidur. Nampaknya dia kelelahan. Sementara Tunjung sang istri tengah berada di kamar Asri. Mereka berdua terlihat sedang berdiskusi tentang keuangan toko yang kini mereka kelola bersama. Waktu itu sekitar pukul 11 malam ketika mereka sedang mengobrol. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendela kamar. Seketika pembicaraan mereka pun terhenti. Tunjung dan Asri pun sama-sama melihat ke arah jendela yang memang tirainya masih terbuka dan ketukan itu terjadi lagi. Tapi terlihat jelas tangan yang mengetuknya. Mereka semua pun tercengang melihat ukuran tangan yang tak wajar itu. Beserta dengan kukunya yang panjang, mereka berdua sama-sama tertegun. Pandangannya hanya menuju pada tangan itu yang akhirnya terlihat membuka dan menggedor. Kali ini dengan 5 jarinya. Melihat itu pun mereka segera menjauhkan posisinya. Tunjung terlihat pucat ketakutan. Berbeda dengan Asri. Dengan perlahan Asri meraih sebuah tasbih kecil di dekatnya.
Ia pun melemparkan ke arah jendela. Allahu Akbar, kata yang terucap dari mulutnya dengan gemetar. Siapa kamu? Gak usah ganggu, kata Asri dengan terbata-bata. Dan perlahan tangan itu pun akhirnya turun hilang dari kaca jendela. Suasana sejenak hening. Mereka yang masih melihat ke arah jendela itu pun terkejut ketika muncul wajah wanita melayang ke atas, perlahan terlihat seluruh tubuhnya. Sosok itu pun berkata, "Aku ini Lencir Kemuning. Aku ini Lencir Kemuning." Tunjung dan Asri pun berteriak hingga teriakannya membangunkan Dewo. Bergegas Dewo menghampiri langsung bertanya apa yang terjadi. "Ada apa ini? Ada apa?" tanya Dewo dengan panik melihat adik dan istrinya kala itu meringkuk ketakutan. Tunjung dan Asri pun tak bisa menjawab. Hanya tangan mereka saja yang terlihat menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Namun setelah diperiksa, Dewo pun kala itu tidak melihat apa-apa. Bahkan Dewo sempat membukanya dan memeriksa ke arah luar, tapi sosok tadi nampaknya telah menghilang. Dewo pun kini mulai waspada. Ia mengajak adik dan istrinya keluar dari ruangan itu, tapi beberapa saat kemudian malah terdengar suara ketukan dari pintu di depan rumahnya. Tok tok tok. Kula nuwun. Tok tok tok. Kula nuwun. Nada bicaranya sangat lambat. Begitu juga dengan irama ketukannya. Seketika mereka saling bertatapan mendengar suara itu. "Buka mas, buka," kata Asri kepada kakaknya. Si Dewo mulai ciut nyalinya dan menggelengkan kepala seraya berkata, Aku tidak tahu siapa itu." Tok tok tok. Kula nuwun. Tok tok tok. Kula nuwun. Suara ketukan itu masih berlanjut dengan irama dan suara yang semakin kencang. Tunjung terlihat menangis dan Asri menutup telinganya. Disinilah Dewo mulai mengumpulkan keberaniannya. Lalu ia pun berkata, "Pergi kamu. Aku sudah tidak bisa lagi," kata Dewo dengan sangat terbata. Suara dan ketukan itu pun akhirnya seketika berhenti setelah Dewo berucap. Dewo akhirnya mengajak sang istri beserta adiknya untuk menuju ke ruang tengah. Dewo pun menggelar kasur lantai dan mereka bertiga merebahkan tubuhnya di situ. Suasana nampak canggung. Sepertinya tak ada lagi yang pantas untuk diobrolkan. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Mereka bertiga masih terjaga, saling diam, hingga akhirnya Dewo pun menangis. Ia pun meminta maaf kepada adik dan istrinya tentang semua yang telah terjadi. Dan momen haru seketika terjadi. Mereka semua saling memaafkan dan Dewo pun juga berjanji akan membuang keris itu esok hari. Dan singkat cerita, esok pun tiba. Dengan kejadian semalam, mereka bertiga pun akhirnya menjadi lebih dekat. Asri dan Tunjung tak lagi canggung bertanya soal keadaan Dewo sekarang. Hari ini adalah hari pelarungan keris itu. Harusnya. Karena saat Dewo sarapan, tiba-tiba saja ia terbatuk lalu memuntahkan darah segar. Sesek banget, kata Dewo sembari memukul-mukul dadanya. Tentu keadaan itu membuat Asri dan Tunjung panik. Disinilah Asri langsung memapah sang kakak untuk menuju mobil dan hendak membawanya ke rumah sakit. Namun Dewo mencegah. Saat ini Dewo hanya mau duduk saja di kursi. Dan selang beberapa saat keadaan Dewo pun membaik. Dan di pagi itu Dewo pun bercerita tentang apa dan siapa Lencir Kemuning. Jadi itu semua berawal dari keputusasaan seorang Dewo yang tak kunjung juga mempunyai anak. Dengan berbagai cara dan saran secara umum ia sudah lakukan, hingga tibalah suatu waktu ia berkeluh kesah dengan Tamrin. Menanggapi keresahannya, Tamrin kala itu membawa Dewo ke seorang paranormal yang diyakininya bisa menolong. Datanglah Dewo ke paranormal itu yang bernama Pak Sutarji. Sebenarnya memang ketika awal Dewo datang, dia sudah agak ragu, tapi karena Tamrin yang sangat meyakinkan, Dewo pun mulai percaya dengan Sutarji si paranormal itu. Mulailah diterawang Dewo oleh Pak Sutarji. Syaratnya juga masih wajar. Sutarji meminta nama lengkap serta weton Dewo dan istrinya. Dan setelah proses penerawangan, Sutarji pun berkata kepada Dewo, dan kata-kata inilah yang membuatnya putus asa dengan tanpa memikirkan perasaan Sutarji kala itu berkata,
Istrimu itu subur, tapi kamu yang mantul, kata Sutarji dengan lugas. Karena sudah terpengaruh testimoni dari Tamrin, Dewo pun percaya dengan semua perkataan Sutarji. Dewo jelas shock mendengar kata-kata itu. Ia pun terdiam. Tapi belum sempat Dewo menanggapi perkataan itu, Sutarji pun langsung berkata, tapi masih ada jalan. Mendengarkan hal itu, tentu Dewo seperti mempunyai harapan baru. Dan dengan antusias, Dewo pun menyambut perkataan Sutarji dengan sebuah pertanyaan yang intinya bagaimana caranya memperoleh tujuan itu. Dan tiba-tiba Pak Sutarji pun mengeluarkan keris dari bawah kolong mejanya. Intinya dia bercerita bahwa keris ini bisa membawa kesuburan, tapi ada maharnya. Waktu itu Dewo, memang lelaki yang sedang butuh harapan itu, memahar kerisnya dengan harga kisaran 500.000, yang mungkin adalah uang yang cukup banyak di tahun itu. Tapi ternyata bukanlah kesuburan yang Dewo dapatkan, tapi justru kekacauan malah terjadi di dalam hidupnya. Begitulah kira-kira bagaimana cerita si Lencir Kemuning bisa tiba ke tangan Dewo. Dalam pembicaraan itu, Asri dan Tunjung pun sempat bertanya, kenapa tidak kembalikan saja keris itu kepada Pak Sutarji? Ternyata inginnya Dewo juga begitu, tapi Sutarji kini sudah tidak bisa ditemui lagi karena Sutarji sudah meninggal dunia tidak lama setelah ia menyerahkan keris itu. Dan pembicaraan pun usai. Hari itu juga sebenarnya Dewo ingin tetap melarung keris itu. Dewo mencoba untuk menepati janjinya semalam, tapi tiba-tiba saja pagi itu turun hujan sangat deras. Dewo pun hari itu urung untuk melarung keris itu setelah dicegah oleh istri dan adiknya. Hingga malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, Tunjung, Dewo, dan Asri pun beranjak tidur. Tentu mereka pun berharap jika malam ini akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Sekitar pukul 1 malam, Asri, adik Dewo, menghampiri ke kamar kakaknya. Ia pun membangunkan Dewo dan Tunjung sambil masih memeluk bantal. Kala itu Asri benar-benar nampak ketakutan. Ia mengaku melihat kaki yang berlalu lalang dari kolong tirai pintu kamarnya setelah sebelumnya pintu terbuka sendiri. Asri pun meminta Dewo untuk mengambilkan kasur lantai di ruang tengah, karena malam ini Asri hendak tidur bersama Dewo dan kakak iparnya. Dewo pun akhirnya mengiyakan permintaan Asri dan kini mereka bertiga pun mencoba untuk tidur di ruangan yang sama. Tapi sekitar pukul 2.03 pagi mereka semua terbangun dengan waktu yang hampir bersamaan karena mendengar suara tangisan wanita. Tangisannya jelas dan kadang seperti jauh, kadang juga seperti mendekat. Mereka bertiga pun mulai saling merapat dan mau tak mau mereka harus tetap mendengarkan suara tangisan itu lagi. Srek, srek, srek. Terdengar suara kaki melangkah dari luar jendela diiringi dengan tangisan. Perlahan suara itu menjauh dan mendekat kembali melewati jendela. Namun kali ini suara langkah itu terhenti, berganti suara tangis lagi yang sekarang menetap tak berpindah dari balik jendela. Mereka bertiga pun memutuskan keluar dari dalam kamar. Nampak jelas ketakutan tergambar dari raut wajah mereka. Suara tangis pun kini berpindah lagi. Ya, kali ini sumbernya dari ruang tamu. Tentu keadaan ini yang membuat mereka semakin ketakutan. Dan Tunjung yang gemetar kini mencoba untuk membaca doa dengan suara yang keras, berharap bisa menghentikan tangisan itu. Diikuti juga oleh Dewo dan Asri, mereka membaca surat An-Nas secara bersamaan. Karena mungkin berbalut rasa takut, bacaan mereka terdengar saling tumpang tindih dan akhirnya terhenti oleh suara gebrakan dari meja tamu. Suasana pun menjadi hening dan hampa. Beberapa saat kemudian terdengar suara shh, shh. Keadaan semakin menjadi ngeri ketika tak selang beberapa lama terdengar lantunan ayat Al-Quran dari arah ruang tamu. Ya, lembut itu membacakan surat An-Nas dengan sangat fasih. Di sini
Tunjung dan Asri pun terlihat masih menangis ketakutan, sementara Dewo nampak linglung mengingat kejadian barusan. Dengan kejadian itu tentu mereka tak mungkin bisa tertidur. Malam itu juga Dewo memboyong istri dan adiknya ke rumah kedua yang berada di depo pasirnya. Dan sesampainya di sana, Marlan, sang penjaga malam di depo tersebutlah yang membukakan pintu, nampak bingung dengan kedatangan Dewo beserta istri dan adiknya. "Ada apa juragan?" tanya Marlan sembari menahan kantuknya. "Gak ada apa-apa," jawab Dewo yang tergesa-gesa masuk. Waktu itu mungkin sekitar jam 3 pagi. Mereka pun masuk di salah satu kamar tempat biasa Dewo beristirahat saat lelah bekerja. Asri dan Tunjung yang nampaknya masih syok dengan kejadian tadi, mereka terlihat saling menggandeng tangan meski sudah berada di atas ranjang. Hingga esok hari pun tiba, Asri dan Tunjung kembali lagi bersama Dewo ke rumah, meski dengan rasa takut dan ragu mengingat kejadian semalam. Dan sesampainya di rumah, Dewo pun langsung menuju kamarnya mengambil kotak tempat ia menyimpan keris itu. "Aku ke tempat Pak Robani dulu ya," kata Dewo sembari membawa kotak itu. Ya, Pak Robani adalah seorang ustadz yang sempat menegur Dewo untuk membuang kerisnya tempo hari. Dan karena itulah Dewo berpikir beliau mungkin bisa membantu masalah ini. Singkat cerita, sampailah Dewo di rumah Pak Robani. "Gimana? Sudah nggak kuat?" tanya Robani kepada Dewo yang belum sempat duduk di kursi ruang tamunya. "Iya Pak De, aku sudah kapok. Tobat," jawab Dewo dengan muka lesunya. Diambillah kotak itu oleh Pak Robani. Beliau lalu membukanya dan memegang keris itu. "Barang seperti ini kok dipelihara toh nak," kata Pak Robani setelah menghela nafasnya dalam-dalam. "Jin tua ini," lanjut Pak Robani. Beliau pun mulai menjelaskan dan sedikit menceramahi si Dewo yang pada intinya lencir kemuning ini tidak mau lepas karena memang sudah jatuh cinta dengan Dewo. Pak Robani pun menjelaskan tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi kesuburan kecuali atas izin dari Allah dan tuntunan sunnah. "Besok malam kesini lagi. Kamu ini harus syahadat lagi," kata Pak Robani. Pada garis besarnya beliau mengatakan kalau perbuatan Dewo ini sudah keluar dari Islam, sehingga untuk memantapkan taubatnya Dewo pun harus mengucap syahadat lagi. Lalu ia pun pulang tanpa membawa keris dengan perasaan yang cukup lega. Dan sesampainya di rumah, Dewo pun langsung menceritakan itu kepada istri dan adiknya yang memang hari itu meliburkan diri dari pekerjaannya. Dan malam pun tiba. Dewo, istri dan adiknya tengah berada di dalam kamar. Tapi aneh, di sini Dewo masih nampak gelisah. Ia berujar pada istrinya, proses pelarungan dan pertobatannya masih dilaksanakan besok malam. Ia takut jika malam ini teror itu datang kembali. Namun belum juga Dewo selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Ya, sumbernya diduga dari sudut ruang tamunya. Suasana yang tadi biasa saja pun tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika Asri menyusul kakaknya di dalam kamar. "Ada yang dengar nggak? Ada yang dengar nggak?" kata Asri sembari merapat ke tempat tidur kakaknya. Ya, suara tangisan. Suara tangisan itu semakin mendekat diiringi suara gesekan yang sepertinya berasal dari lantai rumahnya. Asri seketika pun melompat ke ranjang ketika ekor matanya melihat bayangan di bawah tirai pintu. Bayangan itu semakin jelas dan wujud terlihat di bawah tirai yang memang tak menyentuh lantai. Bayangan itu kini berubah menjadi kain lusuh, masih diiringi dengan suara tangisan yang pilu. Ya, tangisan seorang wanita. "Dewo, Dewo, Dewo." Begitulah suara dari sosok berkain lusuh itu sembari masih menangis. Asri dan Tunjung ketakutan memalingkan pandangannya dan menutup kedua telinganya. Sementara Dewo masih memandangi sosok yang hanya terlihat bagian bawahnya itu. Namun dalam satu kedipan mata, tiba-tiba sosok itu sudah berada di dalam kamar. Ya, merangkak mendekati Tunjung, Dewo, dan Asri yang berada di atas ranjang. Di sini Dewo mencoba melawan dengan secuil keberaniannya.
"Pergi kamu, pergi," kata dewa dengan tegas. Sosok itu pun masih menangis, semakin mendekat dan memulai memperlihatkan mukanya yang tadi tertutup oleh rambut yang terurai. Sosok itu pun berteriak kemudian menghilang. Itu adalah terakhir kalinya Lencir Kemuning menampakkan dirinya. Karena di malam berikutnya proses pertaubatan dewa dan pelarungan keris itu pun dilaksanakan. Hingga 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1995, Dewo dan Tunjung akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan di tahun yang sama juga, Asri pun akhirnya menikah dengan kawan SMA-nya. Selesai. Ya, alhamdulillah happy ending dan luar biasa. Menegangkan ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi kita mencoba mengambil hikmah yang baik. Jelas ya, hikmah yang baiknya adalah jangan pernah percaya dengan suatu benda, apalagi benda yang memang sudah dirasuki jin di dalamnya. Itu tidak akan ada. Terkait masalah momongan, terkait masalah anak, anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi itu hak prerogatif Tuhan untuk menitipkan kepada siapa yang dia mau. Jadi mintalah, hanya kepada Tuhan kita meminta, kepada Allah kita meminta, jangan pernah meminta selain kepadanya. Ya itu dia tadi teman-teman, ceritanya luar biasa, cukup menegangkan, cukup panjang, dan banyak sekali hikmah baik yang bisa diambil dalam kisah ini. Dan apabila ada yang buruk silakan kita buang. Ya, saya Ilo juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf. Yang punya komentar silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan balas satu persatu komennya. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya, agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung channel Extreme Movie ini agar terus berkembang dan bisa menghibur teman-teman, khususnya para pecinta horor. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.